Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, ketemu lagi ya di ibadah anak hari ini, tanggal 14 Maret 2021. Seneng banget kita bisa ketemu lagi walaupun secara online. Nah, di ibadah hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kamu kasih tahu dulu nih, hari ini kakak akan ditemenin sama dua orang teman, yaitu Kak Atta sama Stevi. Nah, sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan Tuhan selama ini. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan selama seminggu terakhir Tuhan, sampai kami bisa berjumpa kembali di ibadah online hari ini. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan yang melawat setiap kami yang akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar bisa berkonsentrasi, agar kami bisa menikmati ibadah hari ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, ayo kita angkat satu pujian. Kita mau menaikkan syukur kita buat kasih Tuhan yang besar yang udah menyelamatkan kita dari dosa. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tadi dari awal adik-adik ya, adik-adik boleh bergerak dan bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan,
adik-adik pasti sudah siapin hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu dulu, kita mau menyembah Tuhan dulu. Adik-adik, lagu ini mengajarkan kita untuk kita tuh dicipta sama dibentuk itu untuk melayani Tuhan. Mungkin adik-adik baru dengar, ada juga yang belum pernah sama sekali dengar. Gak apa-apa ya, adik-adik belajar lagu ini. Kita nyanyiin lagu ini ya, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ku dicipta untukmu. Ku dicipta untukmu. Kau satu tujuan. Kau satu tujuan hidupku. Tak perlu ku takut. Tak perlu ku takut masuk rencanamu. Sebab Engkau Bapa yang setia. Ku dibentuk untukmu, untuk ceritakan karya kasih-Mu. Taruhlah hatimu, tangisan rindumu, bakar
inilah kuatku, jalan dalam panggilanmu, bakar hatiku untuk melayanimu, bakar hatiku untuk melayanimu, bakar hatiku untuk melayanimu. Lipat tangan adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau menciptakan kami, Engkau mengasihi kami dengan sempurna. Sungguh Tuhan, Kau tidak pandang kami Tuhan, seperti apa bentuk rupa kami, seperti apa kondisi kami, tapi Engkau memandang hati kami Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan dari Kak Selvi. Sungguh Tuhan, Kau yang berkati Kak Selvi, supaya apa yang ditaruhkan dari-Mu Tuhan itu boleh tertanam Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Sungguh Tuhan Yesus, firman itu boleh berbuah berlipat-lipat kali ganda Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sungguh ya Bapa, jadikan kami anak-anak yang taat juga dan yang setia untuk melayani Engkau sampai tua nanti kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Adik-adik, siapa di sini yang masih rajin mencuci tangan dan kakinya sesudah bermain? Apalagi baru bermain dari luar. Kalau iya, bagus. Itu artinya adik-adik menjaga kebersihan supaya adik-adik tetap sehat. Adik-adik, tahu nggak? Kebiasaan mencuci kaki atau membasuh kaki itu sudah ada dari sejak zaman dahulu kala. Mengapa? Karena zaman dulu mereka belum punya sepatu, sehingga kaki mereka hanya dipenuhi dengan kotoran kalau habis bermain dari luar. Mereka terbiasa berjalan tanpa alas kaki atau menggunakan sandal saja. Sehingga kalau mereka berkunjung ke rumah saudara, tetangga, atau kemanapun mereka pergi, tuan rumah harus menyiapkan air untuk membasuh kaki mereka. Dan kalau mereka tidak menyediakan air, itu artinya mereka adalah tuan rumah yang kurang bersahabat. Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Suatu hari sebelum hari raya Paskah dan sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mengajak 12 orang muridnya untuk makan bersama. Dan ketika mereka sibuk makan bersama, Tuhan Yesus bangkit dari tempat duduknya lalu menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya di pinggangnya. Lalu ia mengambil air dan memasukkannya ke baskom. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia membasuh kaki murid-muridnya, membersihkan kaki-kaki mereka, lalu mengelapnya dengan kain lenan yang ada di pinggangnya. Hingga tiba waktunya giliran Simon Petrus. Awalnya Simon Petrus menolak adik-adik dan berkata, "Tidak, engkau tidak akan membasuh kakiku untuk selama-lamanya." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Jika aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, Simon Petrus akhirnya menjawab, "Kalau begitu, jangan kaki saja Tuhan, tapi tangan dan kepalaku juga dibasuh." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Jika barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya, melainkan cukup membasuh kakinya saja, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan tidak semua bersih? Tuhan Yesus berbicara mengenai hati murid-muridnya yang sudah bersih, tetapi hanya satu yang belum, yaitu Yudas Iskariot yang saat itu berencana untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Sebenarnya apa sih maksud Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya? Itu kan kotor dan jorok ya adik-adik. Apa karena Tuhan Yesus nggak ada kerjaan? Atau cari perhatian? Tentu saja bukan adik-adik. Tuhan Yesus pasti punya suatu tujuan. Kita baca Yohanes 13 ayat 14 dan 15. "Jadi, jikalau aku membasuh
kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Rupanya kata kuncinya adalah teladan atau contoh. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin memberikan teladan atau contoh kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk mau saling melayani, untuk mau saling mengasihi, untuk mau saling mendahulukan, dan untuk mau saling merendahkan hati satu dengan lainnya. Tuhan Yesus menginginkan kita murid-muridnya untuk belajar bersikap rendah hati dan mau saling melayani. Rendah hati itu berbeda dengan rendah diri atau minder. Rendah diri atau minder adalah suatu kekurangan yang harus kita hindari dan kita jauhi. Tetapi kerendahan hati adalah sesuatu kelebihan atau suatu kekuatan yang harus kita kejar terus sampai kita mendapatkannya. Ketika kita rendah hati, kita tidak memiliki keinginan untuk menyombongkan diri atau memamerkan kelebihan kita kepada orang lain, karena kita sadar bahwa semua yang kita terima adalah pemberian daripada Tuhan. Dan ketika kita rendah hati, kita juga tidak menganggap bahwa hanya diri kita yang paling penting, orang lain tidak penting. Nah, adik-adik, jangan lupa loh, ketika kita rendah hati, Tuhan memberikan upah kepada kita. Apa sih ganjaran dari kerendahan hati? Kita baca dalam Amsal 22 ayat 4 yang berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Satu ayat lagi dari Amsal 18 dan ayat 12 yang berbunyi, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, adik-adik, jadi setiap kerendahan hati yang kita lakukan untuk Tuhan dan di depan semua teman-teman kita tidak pernah sia-sia. Banyak hal yang bisa dipraktekkan adik-adik dalam hal bersikap rendah hati. Adik-adik bisa satu, belajar menyapa lebih dahulu kepada orang tua, teman, atau tetangga ketika kita bertemu dengan mereka. Yang kedua, adik-adik bisa juga ngantri dengan tertib, nggak serobot sana, serobot sini, atau sikut sana, sikut sini. Terus yang ketiga, adik-adik juga bisa belajar mengucapkan terima kasih ketika adik-adik mendapatkan sesuatu atau adik-adik sudah mendapatkan pertolongan dari orang lain. Dan yang keempat, adik-adik juga bisa belajar meminta maaf jika adik-adik sudah melakukan kesalahan. Nah, sambil kita belajar rendah hati, kita juga bisa belajar saling melayani adik-adik. Apalagi kita selalu berada di rumah selama masa pandemi ini. Alangkah lebih nyaman kalau ketika kita berada di rumah, kita saling melayani. Apa saja yang bisa kita lakukan? Banyak sekali adik-adik. Adik-adik bisa membantu mama papa membereskan tempat tidur, membantu menyapu, membantu mengangkat jemuran, membantu mencuci, menemani adiknya adik-adik ketika mereka bermain, atau adik-adik juga bisa membantu membacakan cerita, buku cerita kepada adiknya adik-adik, dan masih banyak hal lain lagi yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Ketika adik-adik belajar saling melayani, adik-adik akan bertumbuh menjadi semakin mengasihi Tuhan. Dan Tuhan Yesus disukakan dengan apa yang adik-adik lakukan. Yuk adik-adik, kita semangat melakukannya supaya kita dibuat semakin mengasihi Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 yang bunyinya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus begitu besar sampai dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia satu-satunya Tuhan yang mau mati di kayu salib mengorbankan hidupnya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah adik-adik sudah percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup? Kalau ya, puji Tuhan. Kalau tidak, hari ini waktunya adik-adik untuk tidak berpikir-pikir lagi, tetapi langsung mengambil keputusan untuk memilih Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan dan keselamatan. Dan setelah adik menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka adik-adik akan dibuat semangat untuk bisa melayani Tuhan dan untuk belajar rendah hati.
Ayo adik-adik pasti bisa melakukannya karena Tuhan Yesus ada bersama adik-adik. Selamat bertemu lagi adik-adik. Adik-adik sudah menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus mau merendahkan hatinya, membasuh kaki murid-muridnya. 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan, kita bisa mengasihi karena Tuhan Yesus mengasihi kita ya. Nah, adik-adik juga bisa mengasihi dengan cara membantu atau melayani mama dan papanya melalui kegiatan berikut ini. Kita saksikan ya. Ada adik El, ada Ciel, Timo, dan juga kakak Stephen. Yuk kita lihat. Halo teman-teman, nama aku Ciel. Aku TKB. Nah, aku setiap hari main sepeda, aku selalu simpen ke garasinya lagi tanpa disuruh dengan papa dan mama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Timo, kelas 2B. Saya akan membantu Mama. Hai teman-teman, nah kan papa baru balik kerja nih. Aku ingin buatin teh nih. Nah, ini Pak. Adik-adik, kita sudah menyaksikan bagaimana teman-teman kita melayani Tuhan dengan cara membantu mama dan papanya. Adik-adik, masih banyak lagi cara lain adik-adik untuk melayani Tuhan. Ya, baiklah, kita akan melanjutkan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Wah, firman Tuhan hari ini bagus ya, Cicis merasa sangat diberkati. Iya, aku juga, Ci. Kalian tahu nggak sih kalau dari kecil kita tuh sebenarnya udah bisa ngelayanin Tuhan. Bagaimana, Ci, caranya? Kita bisa membantu mama papa di rumah. Kita juga bisa mengerjakan tugas dengan tekun.
Dan salah satunya kita juga bisa loh bagi berkat di ibadah. Wah, berarti teman-teman yang bagi berkat diberkati juga ya, Ci? Iya, mereka yang bagi berkat pun diberkati oleh Tuhan. Dan mereka juga menunjukkan salah satu bentuk melayani Tuhan. Mari kita lihat. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat, hebat, terbesar. Iya. Kuat, hebat yang terhebat, besar, inilah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar. Iya. Kuat, besar. Iya. Terima kasih adik-adik yang udah bagi berkat. Kakak yakin kita semua yang menyaksikan di sini pasti merasa terberkati. Nah, buat adik-adik yang minggu depan mau bagi berkat juga, jangan ragu-ragu untuk memberikannya ke kakak Biba ya. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Mari adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ibadah hari ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, hati-Mu disenangkan melalui ibadah ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap adik-adik yang mendengar firman Tuhan, biar mereka boleh dibangun hidupnya melalui firman ini ya Bapak. Sehingga apa yang dibagikan di firman hari ini Tuhan bisa dilakukan oleh kehidupan kami, dan kehidupan kami bisa menghasilkan buah. Kita mau doa berkat. Adik-adik angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Diamlah di rumah kalian masing-masing. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Diberkatilah setiap studimu, diberkati orang tuamu, diberkati setiap apapun yang kau impikan ke depannya. Dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. God bless you, happy Sunday.